Makanya kalau pacaran nggak pernah lama, kan suka pengen hal yang baru terus. Cuman sekarang mah udah nggak main futsal tapi tetap digolin kok. Suka ikut judi bola nggak? Suka. Parlay dong, parlay. Kabut salju sendiri namanya dari mana awalnya nama kabut salju? Sebenarnya awalnya itu kabut salju itu panjangan dari kajian butut asal maju. Kan kajian butut asal maju. Jadi baik we butut ge yang penting maju. Di starter habenagen gitu ya. Tah itu bener ah. Eta heureuy kolot tadi. Aduh. Emang kayaknya beda angkatannya jadi kayak enggak sih, kita bukan angkatan. Oh, bukan angkatan. Sebenarnya kita muda. Tapi muda, cuman pengetahuannya aja tua. Gitu. Kan kalau kita lihat-lihat ya si kabut salju tuh dari terakhir main, terus kita lihat juga kalau nggak salah di Februari kalian tuh ngeluarin single ya? Betul. Ngeluarin single sampai ada beberapa sponsor juga di salah satu tempat kafe kalau nggak salah ya, kafe. Itu tuh akan dijadikan album kah atau mau kayak gimana sih sebelumnya? Rencananya sih kabut salju sendiri mau bikin mini album mungkin ya. Nah, kemarin tuh bikin single yang pertama. Nah, nanti di dalam album itu rencananya memang dari satu lagu ke lagu selanjutnya tuh nyambung gitu. Jadi satu cerita gitu rencananya. Cuman karena terhalang pandemi ini ya, jadi semuanya ke cut, terus kitanya yang juga agak susah buat ngelanjutin itu, jadi sementara sih cuman kayak online doang. Ya, progresnya jadi agak sedikit tertunda mungkin. Betul, ya. iya. Tetap di koplo atau mau berubah? Untuk sementara sih tetap koplo. Karena kan namanya kabut salju, mau jadi pop mau jadi apa juga masih bisa ya, soalnya bukan kabut koplo. Iya, benar. Asup. Kabut salju. Jadi nanti kalau berubah genre jadi sugan we metal punk gitu ya, kan nggak tahu ya. Nah, kenapa ngambil koplo? Karena kemarin tuh lagi rame juga. Terus kita pengen ada yang beda apa ya? Kita mengambil lebih ke etniknya, makanya kita kolaborasi sama kendangnya langsung, terus sama angklung juga gitu sih. Terus mungkin kan salah satu personil kita kan DJ nih, dianya sendiri cerita sering nge-DJ di Bandung di beberapa tempat gitu ya. Musiknya musik DJ, terus bosen pas ngeliat di salah satu tempat ada yang nyetel DJ koplo-koplo gitulah. Enakan miling dicobain. Ya udah. Dari jadi situlah aja. Intinya jadilah itu. Gitu. Iya karena enakan gitu buat joget. Di sini ada perform jogetnya nggak sih? Nggak. Kalau mau silakan. Nggak, soalnya kan terakhir kali kita lihat John, si kabut salju itu perform di Hood Garut ya, mengisi di Hood Garut terakhir itu. Maret itu. Ada banyak instrumen dan ada penari juga. Betul. Ya. Emang itu salah satu konsepnya kalian atau emang kayak gimana sih? Iya, karena atau permintaan si promotor gitu? Kalau misalnya permintaan sih enggak, karena beberapa kali acara juga kita bareng juga collab sama salah satu sanggar tari Jaipong di Bandung. Jadi selalu barengan gitu. Terus ditambahkan waktu awal-awal kita bareng sama Dinas Pariwisata ya. Ngangkat budaya Sunda lah istilahnya begitu. Jadi seringnya kita collab sama penari gitu. Jadi Selfie ini tuh dia selain vokalis, dia sebagai food vlogger juga ya? Wah, asik, makanya lihat gendat segini ya. Untuk. Masa? Enggak. Benar ini jadi bukan yang pujian. mau endorse boleh langsung ke Instagram aku. Jadi sebenarnya bukan food vlogger, bukan food vlogger sih sebenarnya. Karena teman-teman banyak yang jualan, terus kayak minta tolong Vi promoin dong. Ya udahlah ya kan temen yang jualan gitu, lumayan juga dapat makan gratis awalnya. Nge-review gitulah biasa kesini alhamdulillah permintaan lumayan ada gitu, tiap minggu adalah. Kamu dapat berapa sih dari penghasilan si food blogger itu? Kalau boleh tahu sih sebenarnya. Atau emang makanannya aja yang gratis? Jadi gitu. kalau buat teman-teman yang kenal sih sebenarnya ya udahlah ngebantu teman. Karena aku juga awalnya dari ngebantu teman ngeposting, temennya teman mungkin jadi tahu. Nah untuk teman sendiri sih kayaknya aku nggak narifin lah, mau dia ngasih produknya doang, terus suka ngasih tuh ini buat uang kadada gitu. Kalau ngasih mah diterima, kalau ngasih mah diterima, kalau enggak juga nggak apa-apa lah gitu. Cuman kalau buat yang nggak kenal atau misalnya emang orang lain,
ya aku ada tarifnya lah untuk satu story berapa gitu. Terus nih hubungannya food vlogger Itu jangan ditanya. sama nari jaipong apa tuh? Jadi aku kalau lagi food vlogger sok sabari jaipongan gitu. Entah kata apa canda. Jadi jaipong itu hobi dari kecil sih sebenarnya, dari SMP SMA itu jaipong, terus tari Jawa, gamyong gitu, suka ngisi di upacara adat yang nikahan. Dari hobi jadi profesi. Iya, dari hobi jadi profesi. Ya lumayan lah setiap weekend kan ya. Nikahan gitu. Waktu dulu pas sekolah ya sesuatu yang menghasilkan banget gitu. Tapi setelah kerja, terus lulus terus kerja agak susah kan waktu weekendnya. Jadi cuman beberapa kali doang gitu. Tapi sempat ikutan sanggar juga, sanggar Ikut tari sanggar. gitu. Iya, ikut sanggar. Dari kecil berapa lama tuh? Sempat ikutan kontes juga gitu. Kalau kontes sih waktu itu sempat waktu SMA. Terus kalau sanggar SMA kelas 3 sampai kuliah sih gitu, baru ikut sanggar. Jadi sebelumnya cuman kayak diajak teman perform gitu aja. Jadi latihan sama teman-teman doang, nggak masuk sanggar. Dari kapan kali berarti kamu di Aku gabung Kabut Salju itu bulan Juli 2019. 19. Oh, berarti baru ya? Baru. Hitung baru Kabut ya? Salju juga baru sih Iya. sebenarnya. Baru Maret 2019. Berarti kalau baru masih pakai plastik ya? Masih. Semuanya. Kabut Salju berapa orang sih setnya? 5 orang. Apa 5 aja? orang, termasuk kamu. Di Iya. luar berarti di luar yang Penari di luar penari. kendang dan lain-lain. Oh enggak, itu juga. Jadi di DJ 1, kendang 1, vokalis 3. Vokalis itu 3. Vokalis 3 harusnya tiga-tiganya vokalis ke sini ya. Iya ya, harusnya nanti next mungkin ya. Cewek semua kayak kamu gitu. Enggak, ceweknya aku cewek satu-satunya. Ini kan menarik, John. Bisa public speakingnya bagus, Ya, nari sebagai bagus. Pastilah sebagai penyanyi suaranya bagus. Jadi penasaran, sekolahnya di mana kamu tuh? Sekolah SMA. Apapun. SMA sih sebenarnya Bisa belajar dari mana gitu kalian? Ada sekolah formalnya nggak gitu? Enggak sih, sebenarnya SMA aku SMK jurusan sekretaris. Sekretaris. Di mana? Di SMK 3. SMK 3. Terus kuliahnya juga jurusan akuntansi. Jadi jauh sebenarnya dari dunia kayak gini-gini gitu. Sebenarnya jauh. Jadi emang sekolah mah fokus di akademis ya. Iya. Yang kayak gini sih kayaknya cuman hobi, terus Pergaulan juga ya? Iya kali ya, teman-teman jadi ngikutin aja Komunitas gitu. ya. Itu lebih enak mana? Di Kabut Salju atau memang di sebagai vlogger, food vlogger? Ya di Kabut Salju atau Secara ya. finansial nih, Kalau finansial ya Kabut Salju lah. bagi waktu sama kerja di mana? Kebetulan kerjanya itu dalam sehari cuman sejam cuman 7 jam. Jadi setelah 7 jam itu ya aku pakai gitu. Itu bisa bagi-bagi waktunya gitu. Bisa. Alhamdulillah sih sampai saat ini aman gitu. Kalaupun misalnya kayak kemarin manggung ke luar kota atau kemana, ya ngambil cuti gitu. Karena kan punya jatah cuti. Jadi selama kerja nggak butuh libur ya udah kerja terus. Nanti giliran butuh aku ambil gitu. Kalau tempat kerjanya di mana? Di rumah sakit. Maksudnya bidang kesehatan berarti. Iya. Sepeda di bidang ya? Iya makanya. Menarik banget ya satu ini. Iya. Asik apa kenapa? Karena Bahaya. mencoba hal baru tuh seneng banget kan. Iya. Makanya kalau pacaran nggak pernah lama kan, suka pengen hal yang baru terus. Nah, Katanya sering main futsal juga ya? Dulu sih futsal, jadi gini sebenarnya bukan basicnya futsal gitu, pemain yang jago gitu enggak, karena aku masuk ke komunitas supporter bola, terus kegiatannya ada futsal, terus aku kebetulan aktif juga, jadi diadain lah futsal cewek, jadi aku yang rekrut anak-anak futsal cewek gitu. Oh, jadi ikutan futsal latihan gitu. Dari suka salah satu klub dulu ya? Betul, suka salah satu klub. Sebenarnya bukan suka salah satu klub, suka salah satu pemain di klub itu. Jadi suka klubnya, masuk ke komunitasnya, jadi pengurus, jadi mencoba hal yang baru lagi gitu. Oh, seminggu berapa kali tuh main futsal? Main futsal sih paling seminggu sekali dulu, tapi sekarang udah enggak. Kenapa? Sayang banget. Kan olahraga tuh. Iya, olahraganya sekarang nggak di futsal, kan lagi rame sepedahan. Jadi sepedahan sekarang? Sepedahan sekarang. Paling jauh kemana sepedahan? Baru sampai ke Dago atas sih. Apa yang Tahura itu, Tahura ke atas? Iya, Dago atas. Dago atas, ya. Dago Pakar. Jadi suka sama salah satu tim ya, siapa ini? Idolanya siapa sih? Idolanya David Silva. Kok tahu sih? Iya tahu dong, dong, kita. Wow, terkejut.
Bisa dijelaskan kenapa gitu? Kan ada yang lain Kenapa mungkin. ya? Soalnya suka Pasti aja ganteng. dulu. Ganteng sih enggak, dia sebenarnya enggak. Kalau di antar pemain-pemain luar yang ganteng enggak lah. Maksudnya enggak termasuk yang ganteng banget. Cuman nggak tahu auranya tuh beda aja gitu. Mungil terus. Jadi nggak perlu yang cari yang ganteng ya? Cari Enggak. yang mungil berarti? Enggak juga sih. Orang mending jadi pemain bola atau gitu mah nya. Soalnya tau nggak? soalnya sadar ya nggak ganteng ya. Iya. Soalnya tau nggak kalau cowok berkeringat itu tuh seksi tahu. Sejauh apa nih kalau main Yang futsal? keringetan ah. Dulu sebenarnya cuman kayak fun futsal aja gitu, nggak sampai kayak ke kompetisi yang gimana, cuman kayak buat olahraga aja lah sama teman-teman gitu. Terus, Cuman sekarang mah udah nggak main futsal tapi tetap digolin kok. Itu dijawab, itu ditanya tuh. Aku aja baca sejago apa kalau futsal. Aku nggak jago, sumpah nggak jago. Cuman kayak buat fun futsal doang. nggak sih kenapa? Manggung paling jauh di mana? Manggung paling jauh di Bali. Bulan Nggak, Januari. ini Mana Julis. lagi next. Udah kan itu udah dijawab. Nggak lebih penasarannya gini. Ini Julisnya kelewatan ya. Iya. Kenapa milihnya ke futsal dulu? Kan kamu tuh sukanya sepak bola gitu. Karena kegiatan di komunitas supporter bola ini kemarin memang ramenya di futsal. Di futsal. Nggak di lapang gede. Jadi kayak ngikutin kegiatan futsal terus ngurusin kompetisi futsal cowok-cowok juga. Jadi kayaknya seru nih kalau dibikin fun futsal cewek awalnya gitu. Antar supporter juga, supporter. Terus dibikinlah jadinya rame gitu. Koleksi jersey Manchester City nggak? Iya dong koleksi. Enggak. Kenapa? Karena kebetulan kenapa koleksi? Udah dikasih. Berarti bukan beli atau kalau gitu mah ya. Enggak beli, tapi kan jadinya karena punya banyak, ya anggap aja koleksi. Bener tuh kudu Jon. Bener oge. Jadi Dari gini, siapa pertanyaannya? jadi gini sistemnya tuh gini, Dari sistemnya siapa? gini nih. Ada Nggak mau dijawab. ada jersey nih ya, bagus nih, Oke. yang terbaru. Terus bilang lah ini jersey terbaru bagus loh gini-gini. Oh ya udah, teh mau gitu. Jadi dari AA berarti ya? Dari siapa aja yang di dalam komunitas itu? Berarti kalau gitu bukan jadi konsumtif. Iya enggak. Malah Koleksinya dari pemberian orang berarti ya. hadiah. Tapi ada sih beberapa beli beberapa biji, tapi di antara beberapa itu lebih banyaknya dikasih gitu. Suka ikut judi bola nggak? Suka. Parlay dong. Parlay. Iya suka. Itu juga awalnya nggak ngerti, cuman ada teman yang ngasih tahu Vi gini caranya. Oke gitu. Tapi nggak sampai yang setiap pertandingan dijadiin judi nggak. Aturannya seperti apa sih kalau boleh tahu ini mah? Ya tergantung judi online apa judi sama teman-teman. Dua-duanya. Kalau judi sama teman-teman mah kan pasti kayak yang Rokokan badannya. pur-puran lah Pur-puran. gitu ya. Duit sih biasanya. Duit. Kalau online mah langsung di websitenya. Suka nonton Liga Indonesia? Suka. Dulu mah suka, sekarang jarang. Ada idola? Karena nggak ada idola. Dulu tuh aku ngikutin Persib lah ceritanya ya. Ini nih salah satu ini apa ini tuh namanya? Codet ya. Codet bekas. Ini jatuh di Siliwangi, masih zaman nonton di Siliwangi. Aku SMP karena ngefans banget sama Kosin, kiper itu kan dari Thailand ya. Ngikutin banget jawabannya Kosin, Ridwan Barkowi dan lain-lain lah itu. Sampai jatuh ngerti nggak? Orang tuh sangat mendukung untuk karir kamu nggak? Yang kamu harus kerja, kamu harus kerja di rumah sakit kan sekarang, kamu harus jaipongan deh, kamu harus sepedahan ya atau kayak gimana? Kalau orang tua tuh mama sama ayah sih ngebebasin aku mau ngelakuin hal apapun yang kamu suka, yang pasti masih dalam alurnya gitu, nggak belok-belok. Walaupun sebenarnya pada kenyataannya pasti adalah belok-belok sedikit, ya kan? Sama aja deh. Sama pasti. Iya. Tapi kan sebenarnya kerja di rumah sakit capek kan berarti. Capek. Sebagai bagi waktu harus sama ngeband juga. Ya karena aku menganggap kalau kegiatan aku berkomunitas, manggung atau nari itu tuh sesuatu pengobat capek aku di kerjaan gitu. Sengklek oge tuh sih kalau di rumah gitu. Sengklek juga soalnya adik-adikku juga udah sengklek yang gak sesuai baik gitu. Berarti ke bawah sama Kayaknya kakaknya ke bawah berarti. sama ayah aku juga, mama aku juga rada-rada sengklek kan, ya udah maaf ini mah.
Kalau di rumah adik ada yang ngikutin jejaknya nggak? Maksudnya jadi vokalis, kalau jadi penari lagi, maksudnya ngikutin di seninya gitu? Kalau di seninya ada adik aku yang cewek sekarang SMA, dia lagi project sama teman-temannya juga, dia vokalis, jadi lagi bikin band. Enggak sih, dia solo. Oh, solo. Solo, lagi bikin lagu itu, terus nari juga. Nah kalau yang cowok kan beda ya, yang cowok lebih ke games gitulah. Terus kalau yang cewek yang paling kecil, masih kecil, sekarang sih kelihatannya tiktokan we terus. Pengalaman manggung paling seru? Bukan paling seru sih sebenarnya, paling paling keinget terus gitu ya kali ya. Apa tuh? Waktu main di Cianjur. Kunaon di Cianjur tuh? Jadi aku tuh kalau deg-degan kan sakit perut ya, terus kayak mules, ya Allah mules, ini udah mau manggung gitu. Udah, nah biasanya mules, minum biasalah, terus manggung. Ya. Manggung grogi gitu. sebelum manggung. Grogi sebelum manggung biasa. Nah waktu di Cianjur ini tuh mulesnya beda. Jadi di atas panggung udah nggak kuat, keringet dingin gede-gede. Terus yang lain udah, teman-teman yang di bawah teh udah tahu ya, kru-kru yang lain. Teh kenapa teh? Sakit perut, aku nggak kuat. Main ke kamar mandi. Itu sisa. Sedangkan si Kabut Salju kan nggak ada jedanya. Nggak ada jeda kan, setlistnya terus jalan kan, lagunya kan. Terus jalan. Wah itu udah keringet dingin, pokoknya kayaknya make up juga udah habis sama keringet. Itu sih sebenarnya nggak pernah terlupakan sampai ya Allah, pokoknya sekarang mah sebelum manggung harus ke kamar mandi dulu aja gitu jadinya. Kalau buat grup Kabut Saljunya sendiri, semoga bisa terus berkarya. Amin. Bisa terus diterima sama masyarakat luas di Indonesia ya, khususnya di Bandung. Terus kalau buat harapan akunya sendiri sih, aku berharap banget nih pandemi ini beres secepatnya gitu, biar kita harapan kembali, semua orang, amin. Ya, kembali normal. Amin. Terus ya hidup normal lagi, kegiatan semua berjalan sesuai seperti biasanya. Terus dapat jodoh, berkeluarga. Rencana tahun depan ya? Belum tahu sih. Semoga tidak tahun depan. Kenapa belum siap? Enggak. Dan aku mau terima kasih banget buat Katinaru Creative Space dan juga Tatap Muka Podcast. Yeay.